tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden. Ini adalah tokoh yang benar. Presiden Jokowi seolah menunggu momentum yang tepat untuk merespon sikap Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dan momentum itu akhirnya tiba. Puncak hari ulang tahun Partai Golkar ke-54 dijadikan momentum yang tepat bagi Jokowi untuk menyikapi sikap Partai Nasdem. Seakan mengingatkan Partai Golkar soal deklarasi Capres, kalimat yang keluar dari Jokowi justru dimaknai sebagai sindiran tajam pada Partai Nasdem. Bahkan, Jokowi sampai menggunakan kata agar tidak sembrono. Akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Dan orang atau tokoh yang benar. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, Capres maupun Cawapres, ini adalah tokoh yang benar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tampak diam, sambil sekali-kali kepalanya menatap ke langit dan tertunduk mendengar sindiran tajam dari Jokowi. Bagaimana tidak, sindiran tersebut justru dilakukan Jokowi di depan seluruh tokoh parpol, pejabat publik, dan ribuan kader Golkar. Surya Paloh sadar kata-kata sindiran itu tertuju pada Nasdem, dan seluruh mata yang hadir pun tertuju pada dirinya. Tidak hanya kata, bentuk renggangnya hubungan Jokowi dan Surya Paloh seolah dibuktikan dalam ekspresi Jokowi yang menolak secara halus ajakan berpelukan Surya Paloh saat bersalaman. Posisi Surya Paloh benar-benar terpojok. Bukan hanya sindiran Jokowi, tetapi sindiran tajam juga dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan mengusung kandidat yang terkait dengan politik identitas.
Alih-alih menenangkan suasana dan tidak ingin suasana menjadi lebih panas, Surya Paloh mencoba berdalih bahwa apa yang dikatakan Jokowi merupakan saran bagi Partai Golkar, dan dirinya beserta Partai Nasdem tidak merasa tersindir. Meskipun begitu, gestur Surya Paloh menunjukkan kalau dirinya merasakan apa yang dikatakan Jokowi. Apalagi dirinya justru merespon Tergantung partai Golkar lah. kalau Nasdem tidak sembrono dalam mengusung Anies. Kita kan sembrono. Bagaimana itu sendiri? Dan meyakini calon yang diusung memiliki kapasitas yang mumpuni. Yang menurut Bang Hendy di mata Nasdem, ini ada subjektivitas, ada objektivitas. Kalau Anies Baswedan misalnya calon presiden ini dan orang di luar pemerintahan, saya berpikir apanya orang di luar pemerintahan? Baru kemarin dia pensiun dari DKI. Namun, apakah Nasdem dan Surya Paloh galau dengan sindiran Jokowi dan akan mengubah keputusannya? Masih panjang waktu untuk membuktikannya. Panasnya hubungan Jokowi dan Nasdem memang bukan hanya saat ini, dan bukan hanya karena sikap Nasdem yang mengusung Anies. Beberapa tahun yang lalu, Jokowi dan Surya Paloh juga pernah terlibat saling sindir. Bahkan Jokowi dengan belak-belakan menyindir Surya Paloh yang saat itu mesra dengan PKS. Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Soebul Iman di PKS, tadi di holding saya tanyakan ada apa, tapi nanti jawabnya nanti di lain waktu mau dijawab. Ya saya boleh bertanya dong, karena beliau masih di koalisi pemerintah. Dan seolah tidak terima disindir, Surya Paloh pun memberikan respon keras terhadap sindiran Jokowi. Bahkan dengan nada yang sedikit kesal. Dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain, kecurigaan satu sama lain. Ini bangsa model apa seperti ini?
hubungan Partai Nasdem dan Jokowi yang dimulai dari tahun 2014 yang lalu dengan menjadikan Nasdem bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi saat ini mendekati kata perpisahan seiring dengan perbedaan sikap politik menjelang 2024. Sindiran tajam Jokowi dalam HUT Golkar seolah memberikan sinyal perpisahan. Dan Nasdem yang selama ini menikmati enaknya menjadi partai bagian dari pemerintahan harus bersiap menerima perubahan akan sikap Jokowi ke depan. Dalam politik, kebersamaan tidak selamanya bertahan. Kebersamaan bertahan selama kepentingannya sama.